Shalom saudara, senang sekali berjumpa kembali di dalam tayangan mingguan kita, ibadah online di minggu ini. Saya berdoa, saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak Tuhan yang diberkati, warga negara kerajaan sorga, senantiasa di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sudah diberkati sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan buat semua kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga, Engkau yang menuntun kami supaya kami boleh menyaksikan tayangan ini. Kami mengucap syukur kami boleh berjumpa di dalam tayangan ini, sekalipun dengan waktu atau tempat yang berbeda, tetapi Engkau yang mempertemukan kami dan Engkau hadir melawat setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap jalan kami, yang menuntun setiap langkah kami, yang menetapkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih karena firman Tuhan berkata bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat, yaitu Yesus sendiri yang aman, yang kuat, yang menuntun setiap kami adalah firman Tuhan. Sampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami supaya kami boleh dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami janji seperti Maria dari Betani, kami mau duduk diam, kami mau dengarkan Tuhan, karena itu bagian terbaik yang tidak akan diambil daripada kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya boleh menyampaikan dengan urapan Tuhan, penyertaan Tuhan, karena Tuhanlah yang berdaulat, Tuhan yang berotoritas bagi setiap kami. Yang siap dengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin, amin, haleluya. Sudah diberkati, pada minggu ini kita akan belajar, yang akan saya beri tema dari khotbah ini adalah anak dan ahli waris. Saudara diberkati, kita awali dari Galatia 4, 6 sampai dengan 7. Mari saudara saksikan di layar kaca saudara. Seperti yang saya sampaikan di ibadah Zoom pada hari Kamis kemarin, saudara yang belum mengikuti ibadah Zoom, saudara bisa mengikuti itu. Saudara bisa download Zoom dan sudah bisa masukkan meeting code yang tertera, yang sudah bisa ikuti di setiap media sosial di Grace Ministry, baik di WhatsApp group yang selalu diumumkan, di Instagram ada meeting code, sudah bisa ikuti setiap Kamis. Dan ini adalah bagian pengajaran yang berkelanjutan daripada meeting Zoom dan ibadah renungan khotbah yang dibagi setiap harinya. Pada kesempatan ini kita akan belajar sekali lagi mengenai anak dan ahli waris. Galatia 4, 6 sampai dengan 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah ahli waris. Haleluya. Sekali lagi katakan, saya adalah anak Tuhan. Haleluya. Bagaimana saudara bisa berkata sebagai anak Tuhan? Ini satu refleksi bagi sebagian orang. Bagaimana dia bisa berdoa Bapa kami, bisa berkata pada dia anak ketika dia tidak bersikap sebagai anak. Anak itu selalu mendengarkan apa yang bapaknya perkatakan. Anak selalu perhatikan apa yang bapaknya perkatakan. Bahkan kita sering berkata bahwa dia persis seperti bapaknya. Amin. Bahwa seorang anak mencerminkan bagaimana bapaknya. Tapi bagaimana saudara bisa mencerminkan Bapa kalau saudara tidak dengar apa yang Tuhan mau? Saudara mungkin mencukupkan diri saudara dengan sedikit bagian yang saudara terima dari Tuhan. Mungkin ada yang mengikuti WhatsApp group dan sudah membaca firman Tuhan, mereka berkata sudah cukup. Ikut Zoom meeting, mereka sudah tidak mau. Ikut mendengarkan YouTube firman Tuhan, sudah tidak mau. Saudara diberkati, kalau kita melihat Simon Petrus ketika dia menghadapi badai di Danau Galilea, dia melihat Yesus berjalan di atas air. Simon berkata bahwa Tuhan, kalau itu Engkau, aku juga mau berjalan di atas air. Itu bukan suatu sikap yang tidak percaya, tapi suatu sikap yang interesting, yang luar biasa. Dia sangat tertarik dengan Tuhan. Dia bilang kalau itu Tuhan, dia tidak puas untuk berada di atas perahu saja seperti murid-murid yang lain menyaksikan Tuhan, tapi dia juga mau berjalan di atas badai. Kalau saudara berada pada hari ini pada masa-masa yang sulit, pada masa-masa yang sukar, saudara bisa seperti Simon Petrus, bahkan lebih daripada itu, karena pernyataan statement Tuhan mengawali
dan menyempurnakan suatu perjanjian baru ketika Tuhan berkata bahwa engkau adalah anak. Engkau bukan lagi hamba. Amin. Dan engkau dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan, Bapa, Father, aku juga mau jalan di atas badai kehidupan. Haleluya. Kita mungkin pada hari ini, di samping itu, saudara, mungkin pada hari ini ada beberapa pertanyaan yang muncul di kepala saudara akhir-akhir ini dengan berbagai situasi yang ada, pandemi, mulai krisis ekonomi, saudara, bahkan kita lihat bahwa sekarang begitu banyak kabar-kabar yang menggemparkan. Saudara, mungkin muncul pertanyaan akhir-akhir ini dalam kepala saudara, jika Anda adalah seorang Kristen, kenapa saudara sakit? Jika Bapa surgawimu begitu luar biasa, mengapa kamu memiliki begitu banyak masalah? Kalau engkau punya Bapa yang hebat, ya, Tuhan adalah Bapamu, lalu kenapa engkau mengalami krisis ekonomi? Mengapa engkau mengalami kesulitan keuangan? Bukankah Tuhanmu membantumu sebagai anaknya? Saudara diberkati kalau saudara tergoda untuk bertanya, Tuhan, saya adalah anakmu, lalu kenapa ini terjadi kepada saya? Ketahui saudara, perhatikan baik-baik, bahwa Yesus tahu persis bagaimana perasaan saudara, karena 2000 tahun yang lalu iblis memainkan trik yang sama kepadanya seperti yang saudara alami hari ini. Iblis berkata kepada Yesus, jika engkau adalah anak Allah. Dia juga memprovokasi Yesus. Kita lihat Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan. Iblis juga memainkan trik ini. Dia bilang, jika engkau adalah anak Allah. Perhatikan, saudara, niat iblis adalah untuk membuat Yesus meragukan posisi dia. Iblis mau supaya Yesus menjadi ragu-ragu. Iblis mau supaya Yesus menjadi mulai cemas dengan posisi dia sebagai putra tunggal Bapa di sorga. Dan ingat baik-baik bahwa iblis juga melakukan hal yang sama pada saudara hari ini. Iblis juga mulai melontarkan, kalau kau anak Allah, kenapa engkau sakit? Kalau engkau anak Allah, mengapa rumah tanggamu terjadi seperti ini? Kalau engkau anak Allah, mengapa masa depan itu tidak terlihat? Kalau engkau anak Allah, mengapa ekonomi itu menurun? Sudah diberkati dikasihi Tuhan. Dia ingin menghancurkan roh keputraan di dalam saudara. Sekali lagi garis bawahi bahwa iblis mau menghancurkan apa yang kita sebut sebagai roh keputraan. Itu yang kita belajar hari ini. Sekali lagi kita lihat tayangan di layar kaca saudara di Galatia 4, 6-7. Perhatikan baik-baik. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam, kemana? Ke dalam hati kita. Roh Yesus ke dalam hati kita, roh anaknya. Jadi bukan roh anak Yesus. Ini roh keputraan, yaitu Yesus yang ada di dalam kita, yang berseru ya Aba, ya Bapa. Saudara berkati, dan sekali lagi garis bawahi bahwa iblis mau menghancurkan roh keputraan di dalam saudara dan di dalam tubuh orang-orang percaya. Dia tahu, saudara, iblis tahu bahwa begitu saudara benar-benar percaya bahwa saudara adalah anak Allah, maka sesuatu pasti terjadi. Saya ulangi, iblis sadar betul, iblis sangat mengerti kalau saudara benar-benar percaya bahwa saudara adalah anak Allah, maka sesuatu yang besar dalam hidup saudara pasti terjadi. Saudara berkati, saudara akan mulai menjalani hidup sebagai pewaris Allah, ahli warisnya Tuhan melalui Kristus. Sama-sama dengan saya katakan, ahli warisnya Tuhan. Haleluya. Saudara berkati, sebagai seorang anak dan sebagai seorang ahli waris, seorang pewaris Tuhan, saudara mewarisi semua berkat Tuhan yang diberikan Yesus kepada saudara. Apa saja? Termasuk keselamatan, penyembuhan, penyediaan, keutuhan, masa depan, kemurahan, keintiman dengan Tuhan, dan doa yang terkabul. Amin. Di Zoom hari Kamis kemarin kita sudah belajar kenapa doa kita bisa yakin bahwa doa kita didengarkan Tuhan. Ada yang masih ingat, saudara?
Haleluya. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan. Ini berkat-berkat Tuhan yang Tuhan beri. Karena sebagai saudara sebagai seorang anak, saudara sebagai seorang pewaris, semua berkat-berkat Tuhan melalui Kristus diberikan Yesus kepada saudara, itu menjadi bagian saudara. Dan Yesus bangkit, saudara. Tidak saja berhenti sampai situ, Yesus bangkit dari antara orang mati untuk memastikan bahwa apa yang telah Dia berikan kepada saudara melalui kematiannya, saudara dapatkan. Amin. Dia hidup hari ini, saudara. Dia ada hari ini. Dia bangkit, saudara, untuk menegakkan, untuk mengokohkan, untuk menyempurnakan, untuk memateraikan warisan kekayaan dalam hidup saudara yang dibeli dengan darah yang mahal. Amin. Itu saudara sebagai anak. Doa yang terkabul, keselamatan, pengharapan, sukacita, masa depan, pertolongan. Itu bagian. Ketika saudara ingat, ketika saudara sadar, ketika saudara percaya bahwa saudara anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, maka saudara akan terima apa yang diwariskan Tuhan kepada saudara melalui Yesus. Tentu orang yang percaya bahwa dia adalah anak, seperti di awal khotbah tadi, juga akan bersikap sebagai seorang anak. Bagaimana seorang anak? Orang yang terus mencari bapaknya, orang yang terus mau dengar bapaknya, orang yang terus bersikap seperti Maria dari Betani, duduk diam di kaki Tuhan. Maka Yesus berkata itu bagian terbaik yang tidak akan diambil. Orang investasikan waktunya buat Tuhan. Orang berikan hatinya buat Tuhan. Orang berikan apa menjadi kepunyaan Tuhan, yaitu hidupnya. Persembahan terbaik adalah hidup. Ada orang berkata, oh tunggu dulu, saya tunggu kaya dulu baru saya mau cari Tuhan. Saya tunggu jalan keluar dulu baru cari Tuhan. Lalu itu terbalik, saudara. Itu bukan apa seperti yang Tuhan mau. Bukan shalomnya Tuhan. Bukan damai yang diberikan Tuhan. Karena tidak seperti dunia, damainya Tuhan berbeda. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan. Saudara berkati dikasihi Tuhan, saudara adalah ahli waris Tuhan melalui Kristus. Ini berarti bahwa saudara adalah ahli waris bersama dengan Yesus. Ada amin, saudara? Mari lihat Roma 8 ayat 17. Saksikan di layar kaca saudara sama-sama dengan saya bacakan ini 3, 2, 1. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi warisannya adalah milik pusaka saudara juga. Berkat apakah? Pertanyaannya, berkat apakah bagi saya misalnya? Berkat apa bagi saudara jika saudara adalah ahli waris Tuhan? Dia memiliki setiap binatang di hutan dan beribu ternak di bukit. Firman Tuhan berkata. Mazmur 50 ayat 10, lihat apa yang ditulis di Mazmur 50 ayat 10. Sebab punyakulah segala binatang hutan. Kula itu huruf besar. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Semua berlian dan emas berasal darinya, saudara. Apakah kesembuhan menjadi bagian saudara jika saudara adalah pewaris Tuhan? Apakah masa depan menjadi bagian saudara jika saudara adalah pewaris Tuhan? Apakah pengharapan, sukacita, penghiburan menjadi bagian saudara jika saudara adalah pewaris Tuhan? Saudara dengar baik-baik bahwa Dia adalah pencipta saudara, Dia adalah napas kehidupan saudara. Dia Bapa saudara, Dia mengasihi saudara. Dia mewariskan segala sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan. Nikmati setiap bagian dari warisan saudara di dalam Kristus. Percaya itu taruh dalam hatimu bahwa engkau bukan lagi hamba, engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan. Nikmati bagian setiap tahap dalam hidup saudara sebagai bagian warisan di dalam Kristus. Bukan karena saudara layak mendapatkannya, tetapi karena itu dibayar dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Baik, saudara, mengakhiri ibadah ini saya undang saudara, ketika saudara menerima kebenaran ini, saudara menembuka hati saudara, saudara anak Tuhan yang dipilih, yang dibayar, dibeli dengan darah yang mahal, itu darah Yesus. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara boleh membuka tangan saudara boleh mengangkat hati
berkati saudara yang kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran-Mu pada kesempatan ini. Kami bukan lagi hamba, tapi kami adalah anak. Kami terima itu kebenaran itu dengan sepenuh hati. Kami akan mengucap syukur Tuhan, karena bukan karena upaya kami, bukan apa yang sudah kami lakukan, tapi semua karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan dan bahkan menjadi ahli waris Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup dengan kuasa itu. Kami tahu bahwa kami berkemenangan, kami tahu bahwa kami ditugaskan untuk mengkolonisasi bumi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami ditugaskan untuk menyebarkan budaya kerajaan sorga di bumi ini. Kami terima kasih Tuhan, karena melalui hidup kami ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Melalui hidup kami tidak saja kami diberkati, tapi kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, karena biarlah hati kami hanya mencari Engkau saja. Biarlah hati kami hanya dipenuhi untuk kerinduan kepada Engkau saja sebagai Bapa dan kami sebagai anak. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan suka, Bapa suka, itu menjadi kesukaan kami juga. Dan pada akhirnya kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus bangsa dan negara ini dengan kuasa kasih-Mu. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, wakilnya, menteri, dan semua pejabat sampai ke daerah dengan pertolongan daripada Tuhan untuk mengambil keputusan menjalankan sistem pemerintahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati para aparat TNI Polri untuk menjaga keamanan, berkati seluruh bangsa Indonesia untuk kami boleh bersatu hati, boleh melewati situasi yang sulit ini bersama-sama, dan biarlah nama Tuhan melawat bangsa Indonesia. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, agar anak-anak Tuhan terus diberkati, diperlengkapi, dan terus mengenal Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada akhirnya kami terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya, dan menyinari setiap saudara dengan kasih karunia. Karena Yesus yang mati di kayu salib bangkit pada hari yang ketiga, Dia telah memberi kita pengampunan dan telah memberi kita kebenaran, sehingga saudara bukan lagi hamba, melainkan anak, dan berkat ada melimpah-limpah di atas setiap kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kalau saudara merasa diberkati, boleh klik like, subscribe, dan boleh salin, copy, bagikan link ini kepada siapa saja, supaya saudara boleh membagikan berkat, supaya berkat Tuhan boleh semakin diperluas. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Shalom. Happy Sunday.